Hari ini kita bahas tentang ilmu. Mulai dari mana ya? Mulai dari keutamaan ilmu dulu aja. Jadi ada kitab namanya Lubabul Hadis. Tak tulis tulisan lagi. Yang menyusun itu Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, apa namanya? Kitab Lubabul Hadis ini isinya 40 bab. Yang setiap bab itu ada 10 hadis. Nah, yang isi babnya itu keutamaan ibadah. Misalnya bab ini keutamaan sholat, kemudian yang lain keutamaan zakat, ya kayak gitu. Nah, ini aku pengen bacain bab keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan ilmu sih utamanya. Ada 10 hadis ya. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, duduk 1 jam di majelis ilmu tanpa menulis itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Padahal dikatakan di surat Al-Balad membebaskan 1 budak aja udah sangat luar biasa. Kemudian itu tadi ya, duduk 1 jam di majelis ilmu tanpa menulis, bahkan tanpa menulis lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Kemudian melihat wajah orang yang berilmu itu pahalanya lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Padahal yang bikin Utsman bin Affan itu terbebas dari syariat tanda kutip ya, maunya Allah ridho sama apapun yang dia lakukan, itu sedekah 1000 kuda ini. Nah, kita melihat wajah yang orang yang berilmu itu keutamaannya sama seperti itu. Kemudian poin yang ketiga di hadis pertama ini adalah bersalaman dengan orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kalau minta diulang tinggal bilang ya. Yang masuk ke hadis kedua. Seorang ahli fikih atau alim ulama yang berhati-hati dalam ini dalam kurung ya, dalam meninggalkan syubhat, maka lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang rajin tapi bodoh. Langin ahli fikih atau ulama yang berhati-hati dalam perkara syubhat itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang rajin tapi bodoh. Bahkan sampai apa namanya, Umar bin Khattab itu kalau dia lewat suatu jalan, setan tuh nggak mau lewat jalan yang sama, saking takutnya. Karena berlaku Umar bin Khattab ini orang yang sangat berhati-hati dalam menjalankan agama. Dan kenapa kok Umar bisa berhati-hati? Karena tahu rambu-rambunya, karena tahu ilmunya. Terus kemudian hadis ketiga, keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Ini pendapatku ya, kenapa kok pakainya bulan bukan matahari, dan kenapa kok bukan bintang. Jadi sebetulnya kan sumber petunjuk itu kan cahaya. Pun kalau secara umum dulu navigasi itu kan pakai bintang. Jadi beneran cahaya itu sebagai petunjuk. Nah kalau siang bintang nggak kelihatan karena saking terangnya matahari. Sedangkan kalau kita merujuk bintang aja cuman satu, dia nggak terlalu berguna juga. Ya kan, karena mungkin berlaku gugusan bintangnya dan segala macam. Bahkan ketika teman-teman mau ngecek Northern Star gitu ya, bintang utara itu kan dia emang cuma satu, cuman supaya bisa notice dia yang mana,
Kamu pakai kanan kirinya, pakai atas bawahnya. Jadi, nah sedangkan bulan itu dia cukup satu, sudah bisa jadi petunjuk. Kemudian bedanya sama matahari apa? Bulan ini tidak menutup cahaya-cahaya yang lain. Sebagaimana seharusnya ahli ilmu itu tidak, kalau teman-teman perhatikan ya, orang-orang yang berilmu dia tidak menutup kebaikan-kebaikan yang lain, terutama dari orang yang lain, dari khazanah ilmu yang lain juga. Beda sama ahli ibadah yang sering ngelarang-larang kita untuk ikut tarikat tertentu, pindah jamaah dan segala macam, itu ahli ibadah karena tersifati dia menutup kebaikan yang lain. Takut kebaikannya tidak laku kalau kalau kita pindah lapak dan segala macam. Sedangkan tidak berlaku seperti itu bagi ahli ilmu. Makanya disifati seperti bulan. Kemudian kita masuk ke hadis keempat. Barang siapa yang pergi atau hijrah untuk mencari ilmu, akan dimaafkan dosanya bahkan sebelum melangkah. Dimaafkan semua dosa-dosanya sebelum melangkah. Jadi kalau sholat itu, waktu kita bahas sholat, dia menggugurkan dosa antar waktu sholat. Kemudian puasa tertentu dia menggugurkan dosa setahun ke belakang, ada yang ketambahan setahun ke depannya juga. Berangkat mencari ilmu itu dimaafkan dosanya semuanya. Kemudian hadis kelima, muliakanlah ulama karena sesungguhnya mereka mulia dan dimuliakan Allah. Apa yang kecil dan besar? Oh, dosanya. Berlaku kayak kemarin ya. Apa namanya? Kalau itu gini, tak jawab iya aja dulu. Ya, jawab iya. Aku ambil contoh. Oh, nanti di belakang ya contohnya. Tapi iya, benar, dosa kecil dan besar. Masuk ke hadis 5. Nanti diingetin ya, habis aku selesai bacain 10 hadisnya. Kalau aku lupa. Hadis kelima, muliakanlah ulama karena sungguhnya mereka mulia dan dimuliakan Allah. Itu hadis kelima. Jadi ini dari sekian banyak keutamaan hadis yang terkait dengan ilmu, hadis ini dipilih sama Imam As-Suyuti untuk dicantumkan karena adab yang sangat penting bagi kita untuk memuliakan ulama. Kemudian hadis ke-6, barang siapa melihat wajah ulama lalu senang hati, maka Allah akan ciptakan malaikat yang akan memintakan ampunan untuk orang tersebut hingga hari kiamat. Saya teman-teman lihat poster kajian lihat baliho kajian gitu ya di jalan, atau lihat poster kajian di Instagram, kemudian atau misalnya di explore ada Ustadz Abdul Somad mungkin, atau ada Gus Ja'far, atau ada Gus Baha, atau ada Habib Ali Zainal Abidin, terus teman-teman merasa senang, apalagi kemudian datang ke majelis terus menatap wajah beliau-beliau ini dengan senang hati. Fadilahnya tadi, Allah ciptakan malaikat khusus untuk menciptakan ampunan buat kita sampai hari kiamat. Walaupun kita wafat, malaikatnya masih ada dan tugasnya masih sama. Terus hadis ke-7, barang siapa memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakanku. Aku maksudnya Rasulullah. Barang siapa memuliakanku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya surga. Ini hadis ke-7. Dan hadis ke-8, jujurnya ulama itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Bahkan ada yang kemudian ngambil posisi itu ini ya. Kalau teman-teman tahu sholat subuh yang tertib jamaah awal waktu dan segala macam itu seolah-olah sholat sepanjang malam. Maka tidurnya ulama ini lebih baik dari lebih baik, bahkan bukan sama aja dengan berdirinya orang yang bodoh sepanjang malam untuk menghadap Allah. Kemudian hadis ke-9,
Barang siapa mempelajari satu bab ilmu, maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 tahun. Bahkan ketika aku, ini hadis ke-9 ya, bahkan ketika aku nutup di hadis ke-10, kita kan udah belajar satu bab. Masya Allah. Nah, ini hadis ke-10. Barang siapa berziarah kepada ulama, ya, ini posisi masih hidup ya teman-teman. Maunya apa? Silaturahmi atau hijrah buat belajar tadi yang menuju ke majelisnya. Barang siapa ziarah ke ulama, maka sungguh dia telah seperti berziarah kepadaku. Kepadaku baik lagi maksudnya Rasulullah. Kemudian barang siapa bersalaman dengan ulama, maka seolah dia bersalaman denganku, Rasulullah. Kemudian barang siapa duduk di dunia dengan para ulama ini, maka apa namanya sungguh dia seolah-olah sedang duduk denganku di majelis yang sama dengan Rasulullah. Kemudian barang siapa pernah duduk di dunia dengan Rasulullah, maka akan duduk bersama dengan Rasulullah di akhirat. Kadang ini memang benar-benar seolah, kadang memang benar-benar real. Rasulullah itu ada di majelis. Pernah guru sekumpul yang di Martapura, yang wali kutub yang aku pernah ceritain itu, beliau suatu hari waktu mengisi majelis ibu-ibu, dia pengen agak setelannya gayeng gitu, agak ringan bercanda gitu kan. Makanya beliau biasanya pakai sorban, pakai gamis, itu ganti setelan, pakai jas, pakai kacamata hitam, biar agak gocek lah. Niatnya tuh banyak bercanda di majelis, cuman begitu sampai majelis, yang ada guru sekumul ini banyak menangis. Kenapa? Karena ketika beliau sedang memberikan wasiat gitu ya kepada jamaah, di saat yang bersamaan Rasulullah itu meluk 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 guru sekumpul dari belakang. Jadi fokusnya tuh ya ke Rasulullahnya. Beliau menangis karena ya wallahu alam ya, malu bisa, takut bisa, tapi kalau pendapatku beliau menangis karena kerinduannya tersampaikan. Saking senangnya bertemu orang yang beliau cintai, gak cuma lihat tapi dipeluk, sangat 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 bahagia. Padahal guru sekumpul tuh hitungannya sering ketemu Rasulullah. Nah, ini yang menangis namanya Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Jenenge kuwi. Makasih Mbah Kaum. Wah iki Abah Kaum sekumpul. Masyaallah, calon wali kutub. Loh, kamu kok tanya aku? Kamu yang satu makom harusnya tahu dong. Dari Muhammad Zaini jadi guru sekumpul atau dari guru sekumpul jadi Muhammad Zaini? Oh, B-nya aku tipe ya, nggak ada B-nya. Namanya Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kemudian jadi guru sekumpul karena beliau majelisnya itu di Sekumpul. Sekumpul itu nama daerah di Martapura di Kalimantan Timur kalau nggak salah. Itu berarti kayak Sunan Kudus jenenge sapa? Sunan Kalijaga jenenge Mas Rangsang. Ya. Nah, ini 10 keutamaan
namanya ilmu dan ulama dari kitab Lubabul Hadis. Terus aku bakal sedikit nge-review keutamaan ilmu yang lain. Yang pertama, karena tadi ditanyain ini juga jelas sebagai pengukur dosa. Kalau di hadisnya di Lubabul Hadis tadi yang disebutkan adalah ketika kita melangkah kepada majelis ilmu, maka setiap keadaan di dalam majelis ilmu itu juga menguburkan dosa. Kalau kita di majelis itu dalam keadaan suci dari hadas, dalam keadaan berwudu, maka yang gugur dosa-dosanya tidak cuma yang ada di majelis ilmu, tapi juga orang tua mereka. Itu satu gugur. Nah, ada kisah tadi kenapa ini tanya dosa kecil, dosa besar ya. Kalau puasa dia kan dosa kecil diampuni. Kalau nggak punya dosa besar ada kemungkinan diampuni. Kalau nggak punya dosa besar ada kemungkinan derajatnya diangkat. Nah, kalau menuntut ilmu ini apa namanya? Jadi pernah dengar kisah ada orang yang suka bunuh ya, terus datang ke ahli ibadah. Karena kan yang ketok soleh itu ahli ibadah. Orang kalau banyak maksiat kan taunya orang yang imannya bagus kan yang sholatnya banyak mungkin, atau yang pakaiannya bagaimana, atau yang keningnya hitam dan segala macamnya, yang kasat mata karena ilmunya di sana. Ilmu dari orang yang bermaksiat ini. Kemudian orang yang suka membunuh ini datanglah ke ahli ibadah, kemudian tanya, aku sudah membunuh 99 orang, Allah mau nggak mengampuni? Maka ahli ibadah ini marah, kamu kok bunuh 99 orang, nggak ada ampunan buat kamu, bilang kan. Nah, karena tersinggung maka ahli ibadahnya dibunuh, genap jadi 100. Kemudian dia mengembara lagi, ketemulah ahli ilmu, kemudian tanya, aku udah bunuh 100 orang, Allah mau mengampuni apa enggak? Terus kemudian ahli ilmunya bilang, kalau kamu datang dengan dosa seluas lautan gitu ya, maka Allah punya ampunan yang lebih luas lagi. Kalau kamu datang dengan dosa setinggi langit, maka kasih sayang Allah itu lebih tinggi lagi. Terus kemudian apa namanya, pembunuhnya itu tanya, terus caranya aku diampuni gimana? Kemudian ulamanya bilang apa? Belajar. Bukan taubat, belajar. Kamu belajar. Ya, kalau teman-teman ingat Minhajul Ibadah Imam Al-Ghazali waktu kita bahas bab diri sendiri ya beberapa hari yang lalu. Step pertama kan belajar, kedua taubat, tiga memperbanyak ibadah, 4 hawa nafsu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama itu ibadah dulu. Yang pertama belajar dulu, baru apa namanya taubat. Nah, kemudian ulama ini bilang, tapi belajarmu nggak di sini, bilang, apa namanya, belum, tidak pada tempatnya. Nah, jadi bukan anggap aja bukan levelnya orang pembunuh tadi belajar di tempat. Belajarnya dari yang dasar dulu lah. Atau mungkin bentuk ketawaduan dari alim ulamanya juga ya, yang menganggap ada ulama lain yang lebih mumpuni, wallahu alam. Atau ulama ini punya maksud supaya pembunuh tadi ada ikhtiar untuk bertobat juga, nggak tahu. Pokoknya ya beliau lebih berilmu lah tentang keputusannya, tapi dia ngambil keputusan bahwa si pembunuh ini harus pergi ke Irak untuk belajar, ke Baghdad seingatku. Tapi kalau tempatnya salah mohon maaf ya. Akhirnya dia disuruh pergi. Belajarnya di sana, jangan di sini. Nah, kasih pembunuh ini kemudian melakukan perjalanan ke tempat belajar yang diminta sama ulama tadi. Di tengah jalan dia wafat. Terus ada 2 malaikat. Jadi malaikat mau turun, lah yang ngiringi itu double. Temannya malaikat maut yang sangar datang bawa kain kafan dari api neraka. Kemudian teman-temannya malaikat maut yang baik datang juga bawa kain dari surga.
Kemudian mereka berdebat, orang ini su'ul khotimah, yang lain, yang malaikat yang lain mengklaim ini husnul khotimah. Dan mereka nggak nemu titik terang, akhirnya menghadap ke Allah, ya Allah, ini gimana? Kemudian Allah berfirman, hitunglah jarak antara tempat berangkat dan tempat tujuannya. Kalau dia wafat lebih dekat kepada tempat berangkatnya, maka dia masuk neraka. Kalau dia wafat lebih dekat kepada tempat tujuan, maka dia masuk surga. Kemudian diukur sama malaikat. Ibarat orang ini tadi, pembunuh ini, dia mati itu pas di tengah-tengah jaraknya. Cuman satu jengkal masuk ke wilayah yang lebih dekat. Maka dia kemudian husnul khotimah. Pendapatku, kisah ini itu sebagai bentuk penegasan supaya kita ikhtiar. Karena hakikatnya pada langkah pertama dia menuju tempat belajarnya, itu dosanya udah diampuni semua. Nggak usah nunggu sampai tengah-tengah perjalanan. Ini ya masalah keutamaan ilmu itu untuk mengukurkan dosa. Yang kemudian maslahat yang kedua dari ilmu adalah dia mempermudah doa terkabul. Kalau mau ngecit ya, satu, perjalanan untuk ke majelis itu sudah mustajab. Yang kedua, di majelisnya juga mustajab. Yang ketiga, kita berdoa itu juga lebih mustajab. Kita tahu adabnya apa, pengiring doanya apa, kapan harus berdoa, di mana harus berdoa, dan segala macam. Doa apa yang dipanjatkan. Kemudian yang menghalangi dosa apa kita tahu, kita singkirkan. Maka dengan ilmu ini doa-doa kita, ikhtiar kita akan lebih mudah mustajab. Bener banget Mas Ridwan, tapi itu pendapatku berdasarkan hadisnya Rasul. Satu, dosa. Dua, doa. Yang ketiga adalah ilmu ini membantu kita untuk istiqomah dalam beribadah. Nah, kemarin kita sempat bahas ini ya, hadis ya. Jadi orang yang mau mencapai makom hadis, dia menyatakan kesyukurannya itu harus dilatih dengan indahnya amalan wajib dan banyaknya amalan sunnah. Supaya apa? Supaya hadisnya ini benar-benar murni kepada Allah, bukan karena nafsu pribadi. Misalnya gini, ada orang yang bilang, oh, aku nggak usah pakai kerudung, yang penting aku berbuat baik. Itu kan dia niatnya menyatakan, ya kan? Nah, tapi itu berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kecintaan kepada Allah atau makhluknya. Nah, supaya kita tidak dalam keadaan yang demikian, misalnya hadismu untuk riak gitu ya, kamu merasa hebat gara-gara, oh aku bisa nyembunyiin amal, oh aku kuat dihujat manusia karena aku beli ciu saja nih, tak buangin ciunya dan segala macam. Nah, untuk terhindar dari hal-hal seperti ini, maka ayo tadi memperindah amalan wajib, memperbanyak amalan sunnah. Baru yang hadis. Makom hadis ini akan datang sendirinya dengan izin Allah juga. Allah kasih ilham, gue yang ini. Kemudian berlaku juga dosa, supaya kita makin banyak ilmu. Itu kita, jadi ilmu itu datang sendiri saja nih. Sebagaimana misalnya teman-teman ada yang hari ini ada yang hari ini bergabung di sini, ada yang hari lain enggak, ya kan? Itu kan ilmu yang masuk, inputnya udah beda-beda kan. Nah, itu kehendak Allah, tergantung dari keadaan teman-teman masing-masing. Nah, untuk supaya Allah makin berkenan kita dapat ilmu itu, stepnya adalah yang pertama, mengosongkan hati. Yang kedua, membersihkan hati. Mengosongkan hati itu caranya dengan menghilangkan dosa. Membersihkan hati itu caranya dengan memperbanyak amal. Ibarat kita habis minum kopi, ada kopi di gelas gitu ya. Nah, kopinya itu kamu buang,
supaya bisa ditempatin susu. Tapi kalau misalnya susu itu masuk masih ada ampasnya, kan dia kotor lagi. Maka ampasnya ini harus dibersihin. Nah, maka ngosongin kopinya itu adalah meninggalkan dosa, bersihin gelasnya itu memperbanyak amal. Nah, sebagaimana kita kalau mau makan sesuatu atau minum sesuatu cari piring yang kosong dan bersih. Misalnya ada 2 piring sama-sama kosong, kan kita milih yang bersih. Nah, Allah juga ngasih ilmu hanya kepada hati yang kosong dan bersih. Terus kalau gitu amal apa yang lebih dulu di apa namanya dilakukan, kemudian dosa apa dulu yang mau ditinggal. Nah, ini semua mudah kalau kita punya ilmu. Kalau kita nanti masuk ke ranah istiqomah, istiqomah itu ada jangka waktunya, dan yang paling umum dalam hukum alam adalah 40 hari berdasarkan Islam. Nanti kalau teman-teman belajar di lewat sarana lain, lewat teori lain, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 21 hari, itu nggak ada masalah sama sekali. Terus, apa yang namanya? Nah, ibaratnya gini, teman-teman punya 5 dosa. Misalnya ada mabuk, misuh, zina, kemudian suka menggunjing dan mencuri. Kalau berat ninggalin semuanya, pilih salah satu dulu. Yang lain nggak usah dipikir. Nanti satu istiqomah. Jadi 40 hari teman-teman tidak mabuk. Baru masuk ke ngilangin yang mana yang kira-kira dirasa lebih ringan. Itu lebih menyelamatkan. Misalnya lebih ringan, teman-teman lebih berat ninggalin misuh daripada gunjing, maka gunjingnya hilang dulu. Nah, 40 hari ini hilang, kemudian baru zinanya yang dihilangin. Zinanya hilang, baru misuhnya, baru yang terakhir mencurinya. Tapi bukan gantian ya. Jadi ketika dosa pertama hilang, terus masuk ngilangin dosa yang kedua, dosa pertama juga jangan diulang. Sebaliknya amal juga gitu. Misalnya, break dulu ya. Oke, lanjut. Sama halnya dengan ibadah. Pilih amalan mana yang paling mudah dilakukan. Kemudian itu dikip sampai istiqomah. Kalau udah istiqomah tidak hilang, nambah yang lain. Nanti udah punya 2, udah istiqomah dua-duanya, tambah lagi yang ketiga. Maka kalau iman kita turun, berlaku seperti ini. Dosa pertama yang akan kita terjerumus lagi adalah dosa terakhir yang kita ikhtiarkan untuk kita tinggalkan. Misalnya teman-teman ninggalin mencuri, terus ninggalin musik, terus ninggalin misuh. Nah, begitu iman kita turun, maka yang pertama kali kena itu misuhnya. Sama halnya dengan ibadah, yang kalau kita sholat duha, terus nambah tahajud, terus nambah terus nambah rawatib. Maka kalau iman kita turun, yang pertama kali hilang itu yang terakhir kali kita ikhtiarkan. Ini mengatur strategi seperti ini butuh ilmu. Maka manfaat ilmu yang ketiga adalah membantu untuk istiqomah. Ini beberapa dari kaidah. Ini ya keutamaan ilmu. Terus aku mau kemarin kan sempat nyinggung ya, kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Terus yang baik itu dengan guru yang tetap, terus dengan frekuensi yang tetap juga. Terus kan kemudian kita bertanya, terus gimana caranya aku ketemu gurunya, atau tahu kalau guru yang Allah maksud itu si fulan atau si fulan. Maka jawabannya satu, kita tidak mencari tapi dipertemukan. Sebagaimana Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib, itu tidak mencari tapi dipertemukan Allah. Kemudian Nabi Musa ketemu Bahar, sing wali sing goblok kayak ya itulah yang lucu itu.
Itu kan Nabi Musa dipertemukan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Musa, walaupun Nabi Musa yang ikhtiar nyari Nabi Khidir, tapi kan Allah yang ngasih petunjuk. Nih kalau mau instan tapi susah. Makanya kalau mau jalan pintas tapi susah. Jalan pintasnya itu benar-benar putus hubungan sama makhluk, baik yang berjiwa maupun tidak. Di tempel itu ada wali. Ini kita bicara tentang guru ya. Yang paling sering dipakai Allah sebagai guru tetap itu Nabi Khidir. Yang saking berkahnya, kadang Nabi Khidir ini cuma butuh ngasih satu kalimat. Ke Ali bin Abi Thalib, Nabi Khidir ini ngasih 4 bait. Kemudian ke Gusmus ngasih 6 pucuk surat. Kemudian ke Hakim At-Tirmidzi, Nabi Khidir ini 3 tahun ngajarin. Ke Nabi Musa dia ya rentang waktu perjalanan dengan 3 peristiwa itu. Jadi masing-masing orang pengajarannya beda-beda. Waktu yang dibutuhkan untuk pakem, untuk terpatri ilmunya. Kemudian Gus Ja'far itu ke Kiai Tawakal, dia cuma 1 malam saja. Kalau mau ketemu yang kayak gini, putus hubungan sama makhluk. Ada wali di tempel, sudah wafat. Beliau itu setengah badan lumpuh. Kemudian keadaan susah ekonomi, dia punya adik perempuan tuh beberapa. Nah, dia yang bertanggung jawab juga atas makan di rumah. Kemudian hari itu dia keluar nyari bantuan, dia tanda kutip mengemis, meminta sumbangan. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau. Sampai sore itu dia udah sampai ke masjid gede di Kauman dari tempel, jalan kaki. Bahkan diceritakan beliau ini kalau jalan susah, harus ngerambat di tembok atau di mana, karena setengah badannya lumpuh. Tapi masih bisa jalan. Sampai di Kauman istirahat, kemudian maghrib nunggu waktu isya. Setelah isya beliau ini bermunajat terus kepada Allah, berdoa. Udah malam, takmirnya tuh negur, kamu mau keluar apa tak kunci di dalam? Lah, waliullah ini dia, aku lali jenenge insyaallah. Ya udah dikunci aja. Karena kutip mutung juga, kenapa semua manusia berperilaku buruk, ya nggak ada belas kasihnya sama sekali. Nah, dalam kesendirian itu beliau menangis, ya mengadu kepada Allah keadaannya dan berikrar tadi bahwasanya dia berputus dari makhluk. Karena apalagi karena puncaknya di hari itu ya. Terus tiba-tiba tuh Rasulullah datang. Terus Rasulullah kemudian bersabda, bentar lagi bakal ada temanku yang bantuin kamu untuk ini untuk ngasih pengajaran lah. Untuk ada temanku yang datang buat berbagi sedikit. Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi, di belakang itu ada yang assalamualaikum, ada yang dikunci assalamualaikum. Terus wali Allah ini balik badan, lihat ya, ada Nabi Khidir di situ. Nabi Khidir ngasih kertas. Aku nggak tahu kalimat di kertas itu apa. Cuma Nabi Khidir cuma bilang, kamu beli ke mana, ke rumah besok. Terus insya Allah setelah ini kamu akan hidup berkecukupan untukmu dan untuk adik-adikmu juga, untuk keluargamu. Kamu udah tinggal di rumah aja, rezeki datang sendiri. Nah, besok dia sampai rumah,
ulama-ulama tuh udah ngantri minta wejangan. Pejabat tuh ngantri minta 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 berkah. Dan mulai paginya dia balik ke rumah, keadaannya udah kayak gitu. Ini posisi Nabi Khidir tidak memberi pengajaran, tapi hanya memberi hadiah. Itu ya kalau mau instan, tapi susah sekali. Maunya ujiannya sangat berat. Dididik kita akan sampai kepada benar-benar putus dari makhluk. Nah ini cara yang agak panjang, tapi insya Allah lebih mudah. Walaupun susah juga. Ada tujuh proses ya teman-teman. Di mana ini berlaku ke olah jiwa. Jadi roh begitu dia ketemu jasad, dia kan namanya jadi nafs lagi, bukan roh tapi nafs. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati, bernyawa. Jadi kalau masih berupa roh dia nggak akan mati karena belum pernah ketemu jasad. Nah, jiwa ini dia punya beberapa kedudukan. Yang pertama jiwa amarah. Jiwa amarah ini dia yang jasadnya buruk dan hatinya juga buruk. Nah ini diperbaiki. Yang diperbaiki apa dulu? Jasadnya. Istilahnya itu ini bahasanya nafsu ya kalau di kitab-kitab nafsu amarah. Tapi nafsu di sini maksudnya jiwa, bukan nafsu. Kemudian ada dia yang kalau mau dikatakan nafsu juga bisa sih. Ya itu teman-teman bisa olah sendiri lah istilahnya. Kemudian ada namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu ketika jasadnya baik tapi hatinya masih kotor. Ini step keduanya. Terus step ketiga itu nafsu mulhamah. Ini kedudukan orang yang catnya baik, jiwanya juga baik. Kemudian yang keempat itu nafsun mutmainnah. Yang di surat Al-Fajr itu kan dia tenang. Jiwanya tenang karena istiqomah dan kuat dalam keadaan mulhamah. Jadi mulhamah ini masih bisa tidak stabil ya. Misalnya jasadnya baik, nanti tiba-tiba sakit. Mungkin teman-teman kalau merasakan kalau kita sehat, kita lebih mudah untuk kontrol emosi. Tapi kalau lagi capek atau dia capek aja susah, apalagi lagi sakit. Jadi jasadnya ngedrop dikit, hatinya cenderung kepada kotor. Nah, mutmainnah ini dia tenang karena keadaan mulhamahnya itu istiqomah. Dia istiqomah dalam keadaan jasad yang baik dan hati yang baik. Jasad yang baik bisa nggak dijaga? Nanti kalau kecelakaan dan segala macam itu gimana? Jawabannya bisa. Zikir-zikir itu buat melindungi jasad juga. Muawidatain, kemudian ratib-ratib, utamanya ratib al-hadad kalau teman-teman mau minta perlindungan. Al-Ma'surah itu juga minta perlindungan dari kejahatan kan. Kemudian kalau teman-teman sedikit ketemu hadis karena situasi akhir-akhir ini ya, kalau ada wabah turun itu azab, kemudian orang beriman nggak bakal kena, yang kena itu hitungannya syahid, kan udah dijamin sendiri. Kalau beriman, jasad kita otomatis baik. Jadi mutmainnah ini dia istiqomah dalam keadaan mulhamah. Nah setelah mutmainnah dia akan sampai ke fase radiyah. Tadi tenang, sekarang bahagia kepada Allah, rela kepada Allah. Ya nggak cuma tenang tapi bahagia. Kalau teman-teman cek di skema syahadat yang kemarin, dia udah sampai ke muhsin kan. Ikrar sumpah janji jadi syahadat jadi lisan, hati sama amal. Kemudian 3 hal ini jadi iman nanti punya berani, punya tenang, punya istiqomah. Itu berani, tenang sama istiqomah ini jadi bahagia. Nah bahagia ini radiyah. Kemudian naik ke yang keenam. Yang keenam ini mardiyah.
Ketika yang kelima tadi kita senang kepada Allah, maka yang keenam Allah senang kepada kita. Kenapa Allah senang kepada kita? Karena kita berakhlak nabi. Aku nulis surat apa ayat firman. Semana Allah itu berfirman, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu diantaranya satu, memaafkan. Kemudian kalau ada orang yang bodoh, itu kita abaikan. Kemudian kalau terbersit hal-hal yang buruk, kita segera meminta ampun. Di hari-hari seperti ini kan kita rawan sekali ketemu orang-orang yang berlaku seperti itu. Nah, kalau kita nggak kuat mental kan kita bakal mudah sengit, bakal mudah merendahkan dan segala macam. Nah, kita jauh dari itu dengan akhlak kenabian ini. Paling aman ya buat melatih kita doain orang-orang tadi supaya baik. Bahkan berhusnuzon kalau mereka lebih baik dari kita. Jadi kita lebih banyak ilmunya tapi sempat berbuat dosa, sedangkan mereka belum tahu, ya wajar aja. Bisa jadi kalau mereka ilmunya sama dengan kita akan jauh lebih bersih, bahkan tidak perlu sampai kepada ilmunya sama kayak kita aja, bisa jadi beliau-beliau ini sudah lebih baik. Ya, yang ngerti ya, disenangi Allah karena berakhlak nabi. Akhlak kenabian ini silahkan teman-teman cross check sendiri kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian yang terakhir ada namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini orang yang jiwanya, orang yang nafsunya itu ada kepada membimbing orang lain supaya bisa melewati fase 1 dari amarah sampai ke kamilah. Jadi dia kasarnya mengkader orang untuk berdakwah. Kalau sudah sampai poin ke-7, ini baru Allah akan pertemukan dengan gurunya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang bisa tolong ini enggak? Copyin arti surat Al-Kahfi ayat 17 di chat. Oke, Bu. Makasih Mas Neni sama Ridwan. Dia di dua kalimat terakhir ya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapat seorang penolong yang dapat memberi petunjuk. Jadi kalau posisi kita masih sesat, kita nggak ketemu orang yang ngasih petunjuk itu. Jadi kalau teman-teman kalau tahu arti kamil itu sempurna. Jadi kalau kita masih ada cacatnya, kita nggak ketemu sama guru kita tadi, tidak ketemu penolong yang memberi petunjuk. Sebagaimana orang-orang yang tadi kisahnya tak sebutin, sudah bertemu penolongnya masing-masing. Maka kesesatan ini dijauhi supaya makin besar kesempatan kita buat bertemu. Nah, nggak usah buru-buru juga, karena kita nyelesain perkara nafsu amarah aja mungkin udah panjang. Karena jasad itu dikatakan baik bukan cuma sehat tapi kuat. Nah, nanti bersihin hati berapa lama lagi, ya kan? Nanti istiqomah di keadaan itu juga berapa lama. Begitu kira-kira. Nah, nanti kalau udah ketemu sama penolong yang Allah kirim, insya Allah setelah itu
aman sentosa. Gitu ya teman-teman. Sedikit bekal karena hari ini hari terakhir kita belajar bersama. Maka 7 anak tangga ini kita usahain bareng-bareng supaya kenapa kok orang setelah belajar itu masih banyak terjerumus, karena belajarnya kita sekarang itu masih dalam rangka fase-fase awal, bukan fase nafsu kami. Kalau udah belajar dalam keadaan kami kepada guru yang Allah kirim, maka dia ngunci keselamatan kita dunia akhirat. Semoga kita sebelum wafat diperkenankan Allah untuk bertemu dengan sesiapa yang Allah tunjuk sebagai penolong kita, karena kasih sayang Allah yang memudahkan kita untuk mengamalkan petunjuknya dan mendapat tunjuknya. Gitu ya teman-teman, untuk berapa ini 25 hari ini tak tutup ya. Kalau mau ada diskusi setelah ini monggo. Assalamualaikum. Ya, aku minta maaf ya kalau banyak salah baik di sini maupun di luar. Wallahu a'lam ya, guru cuma satu atau enggak. Guru tuh banyak, tapi ada satu guru yang dari yang aku belajar, dari kisah-kisah yang aku baca, dia sifatnya sebagai pengunci tadi. Jadi setelah ketemu guru yang ngunci itu, dia tetap akan belajar ke guru yang lain. Tapi ada satu yang bener-bener ini hadiah dari Allah atas kebersihan kita, atas kita. Itu ya Mbah. Tidak kemudian yang lain-lain baik sebelum atau sesudah itu bukan guru kita. Ruhnya baik, kemudian jasadnya itu menutup skala kebaikannya. Gitu ceritanya. Jadi jiwa itu semua baik, tapi kadar potensi baiknya itu berbeda-beda, tergantung jasadnya. Jasad roh tadi mas, jasadnya itu kadar buruknya akan sesuai dengan dosa-dosa dari ibu dan ayahnya. Begitu. Yo nek cara ilmiah RNA DNA-nya lah. Bener lah. Aku cari PS. Gitu ya. Nah, aku nggak tambah. Kita tahu apa enggak? Nggak tahu. Jadi bahkan kalau misalnya ya cucunya Ali bin Abi Thalib itu benar-benar ikrar antara guru dan murid. Sedangkan Ali bin Abi Thalibnya sendiri ketemu Nabi Khidir itu cuman sliveran aja sih. Nabi Khidir lagi berdoa di depan Ka'bah, Ali nggak tahu itu Nabi Khidir. Kemudian Ali dengar dikit terbersit dengar, oh kok kayaknya doanya bagus. Kemudian Ali bin Abi Thalib, tadi doanya apa, tolong diulang. Bahkan Nabi Khidir tuh nggak ngulang doanya. Nabi Khidir tuh cuman bilang gini, oh kamu dengar. Kemudian Nabi Khidir bilang, atas dengan nama Allah, Tuhannya Khidir, sungguh kalau kamu baca itu tiap sholat, dosa-dosamu diampuni semuanya. Jadi Nabi Khidir itu disuruh ulang, nggak ngulangin, cuman bilang, kamu kalau baca tadi yang kamu dengar samar-samar itu, efeknya gitu. Nggak ada guru murid. Nggak bisa mengklaim juga ketika jelas gurunya Ali bin Abi Thalib itu Rasulullah, dan guru kita semua itu larinya Rasulullah. Gitu ya Mbak. Jadi guru-guru yang
Misalnya kalau ke Gus Ja'far berlaku ini Kiai Tawakal, ke Gus Mus, Nabi Hidayat, ke banyak ulama, nanti siapa ke siapa. Nah, teman-teman dari uh, Pakistan itu ke Maulana Zakaria, kemudian di Maroko ada lagi, ada guru sekumpul juga. Nah, muaranya ini semua akan kepada Rasulullah, dan wali-wali ini semua hanya asisten-asistennya Rasulullah. Itu. Jadi semua guru itu guru yang Allah berikan ke kita. Semua kebaikan yang kita dapat itu semua Allah ngasih. Jadi aku ngomong apa dan aku nggak ngomong apa selama 25 hari ini dan selama kita pernah ketemu atau akan ketemu. Itu semua Allah yang pengen. Gitu. Jadi semuanya guru. Tapi yang mana yang itu, wallahu a'lam. Kalau teman-teman dikasih kebersihan hati untuk tahu, ya tahu nanti. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Terus ini yang kalau gitu, kenapa manusia jumlahnya dikit, kenapa udah ada pembunuhan? Nah, sebenarnya karena Nabi Adam itu pernah salah. Salahnya itu waktu makan buah di. Nah, kemudian dikatakan ketika apa namanya? Karena Nabi Adam pernah berbuat salah, maka anak keturunannya itu pasti berbuat salah. Nah, kenapa kok bejone kesalahannya itu membunuh? Alam itu udah fitrahnya Allah, sebagaimana Nabi Musa itu pernah minta ketemu Nabi Adam ke Allah. Kemudian langit itu belah. Terus ada Nabi Adam kayak di large screen gitu, lagi di kebun di langit. Itu nengok ke bawah, opole ke Nabi Musa. Terus Nabi Musa lihat ke langit, ngeliatin Nabi Adam di langit. Gara-gara kamu, aku jadi di sini sekarang. Pak, kamu dulu nggak makan buah kul di Nabi Musa gitu. Terus Nabi Adam bilang, masa kamu nyalahin aku karena takdir yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Karena emang ada dosa-dosa yang tidak bisa kita hindari. Termasuk apa namanya? Habil bunuh Habil itu juga ini juga ketetapan dari Allah juga pada akhirnya. Gitu. Aku nggak bisa jawab lebih jauh dari itu. Lagi teman-teman. Ya. Semangat ya, janganlah berhenti jadi orang baik. Dadah, selamat pagi.